Selamat pagi, eee, saudara-saudara yang ada di Indonesia. Selamat sore untuk yang ada di Amerika. Kita akan, mulai Bible study kita pagi hari ini, lanjutan dari pelajaran tentang, eee, kabaran 3 malaikat dan, sebelum kita mulai, kita awali dengan doa. Kita meminta Sister Wanda bisa pimpin kita dalam doa. Bisa Kak, mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan atas kebaikannya pada kami semua. Kami di Indonesia boleh disertai, kami boleh bangun pada hari ini dengan tidak merasa apapun juga, dan kami juga boleh bertemu di Zoom dengan tidak merasa apapun juga. Ya Tuhan, kami saat ini mau bagi firman-Mu, mohon pimpinan Roh Kudus-Mu boleh memberikan pengertian bagi kami semua, dan berkati Kak Dolphin yang mau membawakan, biarlah firman yang dia membawakan itu, biarlah Tuhanlah yang berbicara melalui dia untuk kami semua ya Tuhan. Dan kami rindu biarlah Kudus yang bekerja di hati kami masing-masing untuk menghasilkan pertobatan bagi kami semua ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati koneksi, biarlah boleh Engkau jaga agar supaya tidak menghalangi kami untuk menerima berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, doa dan permohonan kami, kami alaskan di dalam nama Yesus, Tuhan yang Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih Wanda. Tuhan. Hari ini Rabu tanggal 3 Juni di Indonesia dan tanggal 2 Juni di Amerika. Kita akan lanjutkan Bible study kita, ya. Oke, kita akan lihat summary di first meeting. Kita ulangi, ya, dan supaya kita bisa connect ke pertemuan yang ketiga ini, ya. Di pertemuan yang pertama kita sudah bahas di chapter 12 ini, yaitu untuk bisa menerima roh hujan akhir, kita harus memiliki pikiran Kristus. Nah, apa yang dilakukan oleh pikiran Kristus? Yaitu mengosongkan dirinya. Nah, manusia diciptakan, ya, Adam, waktu manusia diciptakan, atau Adam, dia memiliki pikiran Tuhan. Lalu di poin berikut kita sudah bahas tentang bagaimana kejatuhan setan, ya. Kejatuhan setan karena pride. Dan pride itu kita tahu adalah keangkuhan dan kesombongan. Ini yang kita sudah bahas di meeting pertama. Kita lihat di meeting yang kedua, summary-nya adalah pikiran diri itu adalah pikiran setan. Jadi kalau kita egois, itu adalah pikiran setan. Dan setelah manusia jatuh ke dalam dosa, kita ingat ya, Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia membuat permusuhan antara manusia dengan setan, ya. Dan sehingga hal itu yang Tuhan buat itu, ya, permusuhan antara manusia dan setan, menjadi sumber dorongan untuk hal yang baik dan benar. Jadi di dalam diri ini ketika ada hal yang baik dan yang benar yang terpikir, ya, atau yang sejenisnya lah, itu karena waktu itu Tuhan sudah membuat permusuhan dengan antara manusia dan setan.
Karena kita tahu kalau kita menyakiti orang, misalnya lempar batu itu sakit, orang itu kan terasa sakit. Di rimba pun sama, kalau kita tinggal di tengah-tengah hutan, hukum rimba itu pun berlaku ya. Kalau misalnya dia tidak pernah baca Alkitab, dia tidak pernah tahu bahwa membunuh itu berdosa. Tapi kalau seseorang mati di hutan sana, ya suku-suku pedalaman, kalau ada yang mati dari anggota keluarganya, dia bersedih dan dia sakit hati dan dia akan membalas kepada orang yang sudah membunuhnya. Nah, karena dia tahu. Tetapi kalau mereka punya pikiran bahwa oh, saya tidak mau membunuh karena ini menyakiti keluarga daripada orang-orang ini atau bahkan menyakiti orang itu tersebut. Nah, inilah pikiran inilah yang sudah Tuhan ciptakan. Tuhan buat waktu di Taman Eden ya, waktu manusia jatuh dalam dosa. Dan Tuhan menempatkan permusuhan yang mengatur keinginan, pilihan, kebebasan sehingga manusia dapat memilih pikiran yang lain. Ya, jadi ada dua pikiran ya. Oleh sebab itu Tuhan menempatkan permusuhan. Bisakah dia melakukan hal yang baik sesuai keinginannya? Ya, dengan dorongan itu. Jadi waktu Tuhan ciptakan permusuhan itu dan ada muncul atau menjadi sumber dari dorongan untuk hal yang baik dan yang benar, ya. Datang satu pertanyaan, bisakah manusia atau kita melakukan hal yang baik sesuai keinginan kita dengan dorongan yang tadi itu, yang Tuhan buat itu? Kita tahu bahwa jawabannya tidak, ya. Roma 3 ayat 10. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Nah, tapi jika seseorang memiliki Kristus, dia dapat berbuat baik. Dan perbuatan baik itu adalah perbuatan Kristus. Manusia membenci dosa, tetapi melakukan kejahatan. Misalnya seperti ini, saya tidak mau melakukan kejahatan itu. Saya tahu itu jahat, saya tidak mau melakukannya. Tapi justru itulah yang terjadi. Ya, seperti itu. Itu manusia alami. Alkitab berkata, tidak ada kebaikan yang dilakukan manusia alami. Meskipun dia membenci yang buruk. Lalu pertanyaannya, seberapa baik yang dia lakukan dengan membenci yang buruk itu? Dikatakan tidak ada, saudara. Jadi kalau saudara membenci satu hal yang buruk, ya, dan dikatakan bahwa seberapa baik yang kita lakukan dengan membenci yang buruk itu, tidak ada jawabannya. Nah, dia akan melakukan yang baik, tetapi seberapa banyak dari kebaikan yang sebenarnya dia lakukan itu, tidak ada. Wah, ini saudara-saudara, kalau kita cuma berhenti sampai di sini, kita tidak akan bisa melihat bagaimana kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari ini dari secara keseluruhannya ya. Jadi kita lanjut. Itulah summary di first meeting dan second meeting. Kita akan masuk kepada kutipan pertama. Oke, saya mau minta Dion. Dion boleh baca? Yang mana ya, Uncle? Yang ini, jika. Jika aku melakukan apa yang tidak aku inginkan. Dion so baca tuh. Nggak ada suara. Putus mungkin, Kak. Oh, Dion putus toh, Kang? Iya. Oke, Bro. Bro boleh baca, Bro? Oke. Jika aku melakukan apa yang tidak aku inginkan, aku menyetujui hukum bahwa itu baik. Sekarang bukan lagi aku yang melakukannya. Tidak. Saya katakan saya tidak akan melakukannya. Saya berkata bahwa saya membencinya dan mengatakan bahwa saya tidak akan pernah melakukannya lagi. Tapi saya memang melakukannya. Kemudian ketika saya membencinya dan memutuskan kembali dan memutuskan bahwa saya tidak akan pernah melakukannya lagi dan belum melakukannya, apa
ada apa di dunia ini dengan saya? Saya memiliki pengetahuan tetapi tidak memiliki kekuatan. Sekarang Injil Kristus, yang adalah Kristus dalam kamu, itulah kekuatan. Itu adalah kekuatan Tuhan bagi setiap orang yang percaya. Ya, thank you bro. Jadi bagaimana? Ada pendapat bro dari ini? Ya, itu mungkin keterangan tuh Roma tadi kan Iya. yang mau orang suka bikin, kayak nggak ada kekuatan untuk melawan itu. Saya tahu itu dosa, dan saya pikir nggak mau bikin itu. Tetapi Iya. Itu yang ketika terjadi. beberapa hari DP besok, bikin lagi. Hari ini kita kuat karena berkomitmen nggak melakukan itu. Besoknya bikin. Besoknya habis bikin bertobat, aduh saya nggak mau bikin. 2 hari berlalu masih kuat. 3 hari 4 hari bikin lagi. Kayak nggak ada kekuatan. Makanya ini dibilang kekuatan kita adalah Kristus itu. Makanya betul. Yang ini yang harus tercari. Iya, itu. Poin yang baik sekali ya, thank you bro. Yang adalah Kristus di dalam kamu, itulah kekuatan. Jadi memang sebenarnya pelajaran ini saya mau bilang bagaimana ya. Karena dari setiap kata yang mewakili ini sebenarnya sudah selesai pelajarannya. Ya, kita sudah dapat intinya sebenarnya. Tapi begini, sangat sangat penting untuk kita melihat dari paragraf ke paragraf. Karena saya lihat tidak bisa kita abaikan dari setiap paragraf. Ini semua berkesinambungan dan semua sangat menguatkan dan jelas ya. Jadi kalau kita mau bicara tentang chapter 12 ini, kita cukup chapter 12 Kristus yang ada di dalam kamu itulah kekuatan. Cukup sampai di situ. Ini chapter 12 sudah. Dengan situ kita paham bahwa kita tidak bisa berbuat baik, apapun yang kita lakukan itu dosa, pelanggaran dosa. Tapi ketika ada Kristus di dalam kita. Tapi saudara, sebenarnya kalau lihat secara garis besar sampai di situ aja. Tapi sangat penting kita lihat uraiannya dari setiap paragraf ke paragraf. Jadi apa yang dijelaskan Brother Lali tadi itu sangat benar, kutipannya sangat mendukung. Jadi memang kalau kita mau suka berbuat baik, tapi kita nggak bisa, akhirnya kita gagal juga karena itulah kita tidak punya kekuatan ya. Oke, kita masuk pada paragraf berikut. Dion bagaimana? Bisa Dion? Sorry, Uncle tadi putus ya. Oke, Dion boleh di sini Dion di paragraf ini. Nah, manusia alami itu tidak bebas, bukan? Jemaat, tidak Tuhan. Dia tidak dalam kondisi di mana dia dapat melakukan apa yang dia mau. Bahkan dengan kecerdasan yang terbata-bata dan pikiran yang kabur yang dia miliki. Dia tidak bisa memenuhi standarnya sendiri. Tapi apakah yang akan dia lakukan seperti yang dia lihat? Apakah itu seperti yang Tuhan ingin dia lakukan? Sidang, tidak. Atau seperti yang Tuhan lakukan? Kongregasi, tidak. Perbuatan benar, siapa yang harus kita miliki? Sidang, milik Tuhan. Ya, karena kebenaran Tuhan adalah apa yang harus kita miliki. Dan kebenaran adalah perbuatan benar. Jadi, itu adalah perbuatan benar Tuhan yang harus kita miliki. Kemudian pengertian kita sangat rendah, bahkan dengan terang yang Tuhan telah biarkan bersinar ke dalam hati kita. Lalu di manakah perbuatan baik dari siapapun di dunia ini yang tidak memiliki pikiran Yesus Kristus? Oke, Dion, di paragraf ini ada masukan, Dion? Kira-kira ini sih sudah jelas sih, Uncle dibilang. Oke, jadi perbuatan baik yang kita lakukan sebenarnya tidak ada.
Hanya perbuatan Kristus yang baik. Betul. Di sini dikatakan bahwa jadi perbuatan benar Tuhan yang harus kita miliki. Walaupun dan semua itu akan kita dibenarkan. Thank you Dion ya. Jadi ketika perbuatan benar Tuhan itu harus kita miliki, dan ketika kita memiliki itu adalah karena Tuhan yang berbuat di dalam kita juga, sehingga kita memiliki itu. Ya. Jadi jangan pernah salah paham karena perbuatan benar kita harus memiliki perbuatan benar Tuhan. Jadi kita tidak pernah memiliki kebenaran Tuhan. Ya. Kita tidak pernah memiliki kebenaran. Hanya Tuhan yang memiliki kebenaran. Dan kebenaran Tuhan itu yang harus kita miliki. Ya. Jadi ingat, kita tidak pernah memiliki kebenaran. Kebenaran adalah milik Tuhan. Dan kita diminta harus memiliki kebenaran milik Tuhan itu. Jadi jangan salah paham saudara-saudara ya. Di sini ada pertanyaan, lalu bagaimanakah perbuatan baik dari siapapun di dunia ini yang memiliki pikiran Kristus? Ditanya, jadi siapa yang punya perbuatan baik Kristus di dunia ini? Kita lihat ya. Karena aku tahu bahwa di dalam diriku, yaitu di dalam dagingku, tidak ada hal yang baik. Kita sudah tahu itu ya. Ini penekanannya lagi. Karena aku tidak hadir dengan aku, tetapi bagaimana melakukan yang baik, aku tidak menemukannya. Apa yang hadir dengan kita? Keinginan berbuat baik. Benar nggak? Saudara-saudara suka nggak berbuat baik? Gimana? Kita tentu suka ya berbuat baik ya. Di tetangga ada yang keinginan kurang. Ada. Ya, tapi kadang-kadang nggak sanggup gitu ya. Iya, Kak Erli. Jadi Kak Erli, saya percaya Kak Erli punya keinginan untuk berbuat baik kan. Kalau ada tetangga di samping Anda yang lagi kekurangan dan dia misalnya tidak ada makanan dan Anda lihat keadaannya, lalu Anda ingin melakukan perbuatan baik, mau kasih makanan ke dia. Ya. Kita lanjut ini. Lalu, apa yang membuat permusuhan itu terhadap setan? Apa yang dilakukannya? Bukankah itu membebaskan orang itu? Iya. Apakah lebih dari itu? Tidak. Sekarang pikir baik-baik tentang ini. Maksud saya tentang hal ini. Ini katanya A.T. Jones ya. Ada hal lain di dalamnya, tentu saja. Tetapi apakah itu berhasil lagi bagi manusia untuk memungkinkannya melakukan yang benar dan memuliakan Tuhan? Apakah itu lebih bermanfaat baginya daripada membebaskan kehendaknya, sehingga ia memilih Tuhan mana yang ia miliki? Tidak. Itu membuat kebencian di sana dan memberinya pengetahuan tentang sesuatu yang lebih baik. Itu memberi kebencian kepada kejahatan, menuntunnya ke arah yang baik. Tetapi apakah itu memungkinkan melakukan yang baik? Jadi, saudara, yang di atas ini tadi loh. Pertanyaan saya tadi ke KRL, apakah ke saudara-saudara, apakah saudara suka mau melakukan yang baik, keinginan untuk melakukan yang baik? Ya, ada kan? Ada keinginan yang baik. Pertanyaan di bawah, apakah dan pikiran itu, keinginan itu ya memberi kebencian kepada kejahatan, ya kan? Saudara sudah lihat ada orang yang harus ada bantu di samping, orang yang sudah lapar. Bahkan kalau perlu ilustrasinya begini, dia datang minta makan ke saudara. Dan saudara benci bahwa kalau saya tidak kasih makan, kasihan orang ini mati. Saudara benci bahwa sudah saya sibuk, saya nggak ada waktu untuk mau kasih makan kamu. Saudara benci perasaan itu, pikiran itu. Tetapi pertanyaan di sini, apakah itu memungkinkannya melakukan yang baik? Apakah dengan membenci pikiran itu memungkinkan kita untuk melakukan yang baik? Jawabannya di sini tidak ya. Kita lihat terus. Sekarang hanya pemikiran lain di sana. Dia membenci kejahatan dan menyatakan dia tidak akan pernah melakukannya, namun bertentangan dengan keinginannya
dan terhadap semua keberadaannya. Itu yang dilakukan. Ini yang kita bahas dengan Lali tadi di atas ya. Tetapi apa itu dan siapa itu yang benar-benar melakukannya? Dosa yang tinggal di dalam kita. Dan siapa yang memerintah itu? Itu adalah setan. Dan siapa tuan orang itu? Tuan orang itu adalah setan. Saudara-saudara, ada masih ini? Jadi berarti kalau benci kejahatan kan kejahatan sama dengan dosa kan? Ya. Jadi kalau benci dosa, kalau di ayat ini, kalau kita mau benci dosa bukan berarti kita sudah melakukan yang baik ya. Ini baru sampai Betul. sini ya. Iya, betul-betul. Ada yang lain lagi? Jadi kebencian itu yang Tuhan letakkan, Tuhan buat waktu di Taman Eden ya, antara manusia dengan setan kan. Iya. Nah, permusuhan. Iya. Sehingga ya permusuhan Di itulah yang ada permusuhan, iya. Ya, tapi permusuhan bukan itu berarti kita sudah melakukan yang baik ya dengan melakukan betul. Itu penekanannya. Iya. Dengan membenci dosa, makanya nggak bisa bilang-bilang begini, stop sinning. Waktu you mau berpikir bahwa saya mau stop sinning, itu bukan hal yang baik. Di sini yang bilang ya, firman Tuhan. Tapi ada penjelasannya ya, jangan kaku sampai gitu. Dengar? Ya bro, silakan. Oh iya. Ya, jadi ingat kan yang Rasul Paulus, dia bilang yang yang baik yang ingin aku lakukan ya tapi itu ya aku lakukan, yang jahat yang tidak ingin ku lakukan itu yang kita lakukan. Jadi di sini jelas bahwa pengetahuan akan hukum itu betul, itu satu langkah yang sangat baik karena hukum itu menunjukkan kepada apa itu kehendak Tuhan yang Tuhan kehendaki dan mana yang Tuhan tidak kehendaki. Tapi kekuatan untuk menjalankan hukum itu tidak ada di kita gitu. Kita tidak punya kekuatan untuk menuruti hukum Tuhan. Kalau tidak ada the mind of Christ di dalam kita kan. Nah, itu yang jadi memang kita ini betul-betul dosa ya, dia bilang dosa kan, kita ini sudah jadi hamba dosa yang tinggal di dalam kita, walaupun pengetahuan untuk menurut itu ada, tapi nggak ada kekuatan, nggak ada kesanggupan untuk melakukannya. Dan pengetahuan untuk harus benci dosa itu ada, tapi tidak ada kesanggupan untuk benci dosa. Kenapa? Karena walaupun kita tahu kita jangan berbuat dosa, tapi tetap Rasul Paulus bilang, tetap itulah yang saya lakukan. Tapi yang saya tahu bagaimana berbuat baik, tapi itu tidak bisa saya lakukan. Itu yang bukan saya lakukan. Gitu. Thank you. Maksudnya saya menambahkan dari sisi Rasul Paulus yang sejalan dengan ini kutipan. Ya, benar sekali bro. Thank you. Puji Tuhan ya. Itu justru penekanan ini diulang-ulang beberapa kali ya dalam kitab suci dan kutipan-kutipan Ellen G. White ini dari Brother A.T. Jones juga ya. Nah, ada yang lain yang punya pendapat sebelum kita ke paragraf berikut? Oke, kalau belum, Brother Roy bisa baca paragraf ini. Sekarang, ketika manusia dibebaskan dari pikiran duniawi itu, pikiran diri dan setan itu, siapa yang mengendalikan orang itu? Lalu siapa tuannya? Jawab sidang, Kristus. Ya, dia yang membebaskan orang itu. Itu adalah Kristus Yesus. Kemudian ketika kita bebas dari penguasaan setan, kita menjadi terikat pada guru lain. Keahlian setan adalah perbudakan dan kehancuran.
Keahlian Kristus adalah kebebasan dan kehidupan abadi, sukacita abadi, dan kemakmuran abadi. Oke, bro, thank you, bro. Ada masukan? Iya, jadi yang membebaskan dari kondisi yang tadi itu adalah Kristus. Jadi harus jangan dulu coba berbuat baik, bukan jangan dulu ya. Kita akan punya pengetahuan untuk berbuat baik karena kita tahu 10 hukum dan banyak perintah-perintah lainnya. Tapi kita sudah sedang mencoba lakukan itu. Tapi pada kenyataannya pengetahuan itu tetap ada di pikiran kita, ya. Tapi yang menjadi kuncinya itu adalah apakah Kristus ada di dalam kita. Yang pembebas ini, apakah pembebas ini ada di dalam kita atau tidak. Itu yang menjadi kuncinya. Pengetahuan akan perintah-perintah Tuhan itu dimiliki oleh profes Christian maupun yang the real Christian, ya, yang orang yang betul-betul mengaku dan yang memang betul-betul Kristen. Dua-duanya memiliki pengetahuan bahwa mana yang harus dibikin, mana yang nggak boleh dibikin. Tapi yang bisa menurut adalah yang betul-betul the real Christian atau anak-anak Bapa, yaitu ada Kristus di dalam dia, ada hubungan dengan Kristus. Itu. Dan itulah keahliannya Kristus. Jadi harus undang Kristus, harus cari Kristus atau harus izinkan Kristus masuk, baru dia punya keahlian bekerja di dalam kehidupan kita, yaitu membebaskan kita dari belenggu atau perbudakan setan. Ya, itu dulu ya. Thank you. Oke, thank you bro, poin yang baik sekali. Jadi memang kalau firman Tuhan yang berbicara, kita tahu ya itulah kebenaran ya. Jadi betapa baiknya firman Tuhan, dan kita pun sekarang ditunjukkan bagaimana ini step-step. Ini sebenarnya kalau mau dipikir-pikir, kita mau dibawa kemana ini ya? Kutipan-kutipan dari dari A.T. Jones ya, dan juga semua tulisan-tulisan kitab suci ada di sini. Jadi bukan pemikiran dari A.T. Jones saja, tapi saya sendiri percaya bahwa Tuhan pakai beliau untuk pekerjaan ini, sehingga kita dibawa jauh, bisa menyelami lebih dalam. Kita kan selama ini, sebelum kita belajar righteousness by faith, kita bawa, ataupun dulu saya pernah belajar righteousness by faith, tetapi istilahnya kalau di laut itu kita hanya snorkeling. Tapi sekarang kita dibawa diving dalam ya, kita turun untuk melihat kedalaman, dan kita temukan bahwa kita mau berpikir baik aja itu satu kejahatan. Ya. Karena apa? Karena itu kita. Oke, terima kasih Brother Roy. Kita lihat di paragraf berikut. Sekarang bawa pikiran itu sedikit lebih jauh ya. Ketika kita memiliki pikiran setan dan dia berkuasa, kita berkata bahwa tidak akan melakukan hal-hal jahat itu, tetapi hanya itu yang dilakukan. Jadi hanya itu yang dilakukannya, maksudnya hanya itu yang dilakukan adalah kita berkata bahwa saya tidak akan mau melakukan hal-hal jahat itu. Hanya itu aja katanya. Siapa yang melakukan? Yaitu dosa yang tinggal di dalam kita. Ya. Kami mengatakan kami akan melakukan dan seterusnya ya. Kami tidak. Siapa yang menjauhkan kita dari hal itu? Ya, setan. Tetapi sekarang di dalam Kristus kita bebas darinya. Ya, jadi kalau tadi di atas kita nggak memiliki kekuatan untuk melakukan kebenaran, kita tahu itu benar, tapi kita yang dibahas tadi Brother Lali itu benar, tapi kita tidak sanggup melakukan itu, dan sekarang kita dapat tuntunan kepada paragraf berikut ini bahwa ketika Kristus yang ada di dalam kita, ketika Kristus yang melakukan segala sesuatu itu, kita apa? Dapat
kebebasan. Ya, kita bebas dari apa ya istilahnya, kungkungan setan. Nah, kita lanjut. Kita memiliki pikiran yang lain, tetapi kami mengatakan kami akan melakukan itu. Siapa yang melakukannya? Kristus. Sementara di dalam pikiran kita menolak, dan siapa yang melakukannya? Setan. Jadi sangat semuanya setan dengan Tuhan kita Yesus itu sangat signifikan perbedaannya ya. Sangat signifikan. Dan ketika di dalam pikiran Kristus kita memilih dan siapa yang melakukannya, yaitu Kristus. Saudara mengerti nggak sampai sini? Atau ada pertanyaan? Di paragraf ini. Dan ketika di dalam pikiran Kristus kita memilih, ya, kita memilih untuk memiliki pikiran Kristus. Sehingga apa yang terjadi dari setiap hal yang baik itu adalah Kristus. Nah, mengerti nggak saudara-saudara? Ada pertanyaan? Boleh bertanya? Iya. Iya, silakan. Oke. Saya mau coba tanya ini ya, yang mudah dan gampang. Iya. Oke. Saya mau coba tarik dua kata. Misalnya Kak Dolphin bilang, Gladys, tolong ambil itu air minum di meja. Oke. Ya. Oke ya, jadi Kak Dolphin bilang, Gladys tolong ambilkan air minum di meja. Nah, saya pergi ambil. Oke. Itu kehendak saya atau kehendak Yesus? Satu. Oke. Ini ada action di situ ya. Oke. Luar biasa. Yeah. Yang kedua, Gladys, tolong jangan berdusta. Oke. Right ya. Yeah. Jadi, nah ini kan action. Oke. Ada saat Kak Dolphin bilang ambil air di meja, itu ada satu gelas, ambil. Kak Dolphin lihat saya pergi ambil itu air, gelas kasih ke Kak Dolphin. Nah, Kak Dolphin bilang, Gladys jangan berdusta. Oke. Nah, Kak Dolphin enggak lihat kan saya berdusta atau enggak. Kak Dolphin bilang, Gladys jangan pikirkan hal-hal yang tak benar. Bisakah Kak Dolphin lihat saya punya pikiran? Enggak bisa kan? Nah, sekarang pertanyaannya, yang mana yang kita pakai, yang mana yang Kristus kita pakai, dan ini kok Kristus, kita mau Kristus dan yang melakukan ini gitu. Dapat nggak pertanyaannya? Ini luar biasa ya, saudara. Dari pertanyaan Kak Gladys di sini, saudara bisa lihat betapa dalamnya pelajaran ini ya, betapa dalamnya apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Ada yang mau tolong saya? Silakan. Ada banyak orang di sini. Ini pertanyaan bagus sekali ya. Sangat relasinya sangat kuat dengan yang kita bahas. Halo, bisa dengar? Yo, silakan, Brother Roy. Jadi firman Tuhan katakan bahwa setiap orang yang kalau kita tidak tersambung dengan pokok anggur yang benar, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi pertanyaannya adalah, ketika Kak Gladys bisa melakukan yang benar, whatsoever it is, atau bisa melakukan sesuatu yang baik, tetapi Kak Gladys pada hari itu tidak memiliki hubungan dengan Tuhan. Atau sebaliknya, ketika Kak Gladys melakukan itu yang baik dan benar, bisa lakukan karena Kak Gladys ada memiliki hubungan dengan Tuhan hari itu. Ini hari itu orang kita puji Tuhan, Tuhan sudah bukakan kan bahwa kasih karunia
supply of grace untuk menurut itu diberikan based on daily base. Jadi setiap hari. Besok harus minta lagi. Nah, jadi di sini hubungan sebelum cobaan itu datang atau keputusan untuk memilih itu tiba, sebelumnya apakah kita memiliki hubungan dengan Tuhan? Saya baru habis berdoa, saya baru sangat kusuk dengan Tuhan, itu yang menguasai saya punya yang menaungi saya gitu ya. Saya baru membaca firman Tuhan, membaca kehidupan Kristus. Pokoknya intinya hal-hal yang membuat the mind of Christ ada di dalam kita. Nah, itu sangat menentukan ketika ujian pilihan itu datang. Kalau ujian pilihan itu datang sementara saya sebelumnya sejak saya bangun hari itu, saya tidak memiliki komunikasi dengan Yesus, hasilnya dua. Saya bisa saja menurut, seperti saya bisa saja ambil itu, apa yang Brodolfin suruh atau kasus apapun itu, bahwa waktu ada ujian, oh itu ada orang yang membutuhkan. Saya bisa saja menolong orang itu. Dan saya bisa saja tidak tolong ya. Tapi walaupun saya menolong orang itu, atau saya tidak tolong orang itu, kalau sebelumnya saya tidak memiliki the mind of Christ, atau saya tidak membina hubungan dengan Yesus sebelum ujian itu tiba, apa yang kita pelajari menyatakan bahwa dua-duanya itu dosa. Artinya begini, waktu saya tidak membina hubungan dengan Yesus sejak saya bangun hari itu, tidak minta supply of grace dan tidak punya komunion dengan Yesus, kemudian saya mengambil satu keputusan karena itu diperhadapkan kepada saya dalam kehidupan hari itu, kalau saya kemungkinan besar tidak akan bisa untuk berbuat benar dan berbuat baik. Kemungkinan besar. Yang kedua adalah, kalaupun saya bisa melakukannya, sama seperti yang Rasul Paulus katakan, walaupun saya memberikan diri saya untuk dibakar, tapi it profit nothing to me. Itu tidak ada untung apa-apa untuk aku. Artinya, kuncinya adalah hubungan saya dengan Tuhan. The mind yang akan menentukan apakah the mind of Christ ada di dalam saya. Kenapa kita seperti itu? Karena ketika the mind of Christ tidak ada di dalam saya, bahkan saya juga, tapi saya bisa memberikan yang baik kelihatannya kepada orang lain, atau saya bisa menurut apa yang Tuhan kehendaki untuk jangan lakukan ini, jangan lakukan itu, atau keep the Sabbath, misalnya tidak memasak dan lain-lain, saya tidak bisa mendustai diri saya bahwa saya akan percaya dengan perbuatan baik saya, sehingga saya akan tidak bisa untuk mengatakan tidak bahwa saya sudah punya jasa kepada Tuhan. Saya akan merasa, dan itu akan membuat saya akan merasa lebih benar kepada orang dibandingkan orang lain. Itu tidak akan bisa kita pungkiri atau kita dustai. Jadi kuncinya adalah hubungan saya dengan Tuhan sebelum ujian itu tiba, sebelum keputusan itu diambil, itu sangat menentukan apakah saya punya perbuatan itu benar atau tidak. Jadi kalau saya punya komunion dengan Tuhan sebelumnya, sehingga the mind of Christ ada di dalam saya, ketika saya bisa do good works atau good deeds, dan ada ujian datang, orang bilang, aduh, terima kasih kamu kamu itu baik sekali. Itu dari lubuk hati yang paling dalam saya tidak akan tembus itu ujian-pujian itu, dan akan membuat saya
sombong atau saya menjadi termakan, itu tetap saya bilang, oh no Lord, saya lakukan ini karena Tuhan sudah terlebih dahulu lakukan buat saya. Saya kasih ini karena Tuhan sudah kasih saya keselamatan. Sudah kasih saya pengampunan dosa yang tadi pagi saya baru minta. Sudah kasih saya second probation untuk bisa bangun pada hari ini. Tuhan sudah kasih saya bangun pada hari ini. Karena tadi pagi saya bangun dan berkomunikasi dan Tuhan saya bersyukur, berterima kasih saya bisa bangun dengan nafas sehat, tubuh yang kuat. Apa yang saya bikin saat ini, itu tidak ada nilainya apa-apa dengan apa yang sudah saya terima waktu saya bangun. Itu yang akan menguasai saya sehingga segala sesuatu kebaikan yang saya lakukan itu murni karena kasih Kristus yang saya sudah terima, saya sudah rasakan, saya sudah ucap terima kasih, dan itu motivasi terindah dan saya akan rindu untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan dan bagi sesama. Itu yang menguasai saya sehingga saya menurut pun saya tidak akan jatuh dalam dosa. Atau ketika ujian itu datang, saya tidak akan bisa untuk tidak melakukan yang benar atau yang baik. Makanya di 1 Yohanes 3 ayat 6 atau 9 dikatakan, kalau benih itu ada di dalam saya tidak dapat berbuat dosa. Itu mungkin yang bisa kita jawab. Jadi dia punya jawaban ringkas, jawaban simpel adalah sangat tergantung kepada apakah Kak Gladys atau kita semua, apakah sebelum itu keputusan itu diambil, Bro Dolphin suruh ini atau apapun itu sangat bergantung kepada hubungan saya dengan Kristus sebelumnya. Itu yang menentukan apakah itu adalah benar atau tidak benar. Dan kita tidak bisa judge itu seorang kepada yang lain, hanya Tuhan saja yang bisa. Oke, thank you Brother Roy atas jawabannya. Bagaimana Sister Gladys? Puas atau gimana? Atau ada yang Sister Gladys mau tambahkan dari pertanyaan yang diajukan juga? Ya, jadi ya. Okay. Jadi pertanyaannya yang tadi Kak Dolphin lihat saya action, pergi ke meja, ambil air, mau bawa ke Kak Dolphin. Apakah kan kita kan lagi belajar semuanya apa yang kita bikin bukan kita. Oke, apakah itu? Apakah kita harus minta Tuhan, nih kita mau pergi ambil nih itu gelas yang ada isi air buat Kak Dolphin. Apa saya harus tanya dulu atau ini pekerjaan Tuhan? Ini kehidupan sehari-hari ya. Kadang-kadang kita sudah otomatis gitu loh, ya. Ini pelajaran berat sebenarnya karena kita mau aplikasi di kita punya kehidupan sehari-hari. Ini kita otomatis. Kak Gladys ambilin dong. Oke. Langsung saya nggak tanya Kak Dolphin. Ini bukan saya loh yang lakukan, ini Kristus loh. Itu kan nggak pernah. Betul. Nggak pernah. Jadi langsung aja, Kak Dolphin haus. Oke, saya pergi ambil ini. Dan saya nggak pernah bilang, oke, Kak Dolphin ingat ya, ini Kristus loh, bukan saya. Oke, jadi kasih kreditnya sama Kristus ya. Itu dia. Nah, wow, ini beneran ini. Susah orang kalau mau dapat langsung ini, makanya kan ini buku ini dari chapter 1 sampai 24. Kenapa judulnya sama? Tapi sangat detail dan kedengarannya diulang-ulang. Kenapa ulang-ulang? Artinya kita jadi get used to it. Oke, jadi habit. Kenapa sampai 24? Satu bab saja sebenarnya sudah cukup. Harus diulang-ulang. Karena dengan pengulangan menjadi kebiasaan menjadi karakter. Amin. Puji Tuhan. Itu dia. Wow, oke. Jadi mulai sekarang kita bilang, oke Tuhan, kita melakukan Kristus ya. Oke, jadi harus ada 1 detik, 2 detik. It's not me, but Christ in me. Wow, thank you Kak. Thank you, Kak Gladys. Pertanyaan yang baik. Jadi memang benar. Jadi waktu saya minta Kak Gladys tolong ambilkan air dan Kak Gladys melakukan itu, Kak Gladys bawa kepada saya, itu adalah perbuatan Kristus. Kenapa saya bisa bilang? Karena tadi pagi Kak Gladys sudah melakukan komunian dengan Tuhan. Ya, inilah dasarnya.
Ini dikatakan, dan ketika di dalam pikiran Kristus kita memilih, dan siapa yang melakukannya? Kristus. Ini dasar kutipannya ya. Jadi yang kita lakukan sepanjang hari ini ketika kita komunion dengan Tuhan, Tuhan bawa alam sadar kita kepada tidak mengambil kredit apapun sepanjang hari ini ketika kita melakukan sesuatu yang baik. Ini dasarnya. Tadi Brother Roy tekankan bahwa komunion with God, hubungan dengan Tuhan. Ya. Jadi inilah segala sesuatu ketika diawali dengan hubungan dengan Tuhan, kita percaya kutipan firman Tuhan jelas mengatakan ya, segala sesuatu itu adalah Kristus. Kalau saudara ingat nonton video-video dari awal pelajaran yang chapter 12 bahkan chapter sebelumnya, ini diulang-ulang terus loh. Nothing. Kita ini bukan apa-apa, bukan kita yang melakukan. Ini diulang. Tadi Sister Gladys bilang sampai di chapter 24 itu terus diulang-ulang. Dan kenapa? Ini maksudnya kenapa? Tadi sudah dijelaskan bahwa ini bisa menjadi karakter ya. Puji Tuhan, kita semua merindukan itu. Terima kasih, pertanyaan sangat baik dan Tuhan dimuliakan dengan pertanyaan itu. Kita dibawa lagi dituntun untuk kepada pengertian bahwa Kristuslah yang melakukan segala sesuatu. Oke, kita lanjut pada paragraf berikut. Kak Opin. Ya, silakan. Sister Boleh Joy. mau tambah sedikit? Iya, Oke, ya. silakan. Oke. Tambah sedikit dari yang Kak Roy tadi sudah kasih komen. Jadi kan antara kalau kita komunion dengan Tuhan, apa yang kita bikin itu perbuatan baik itu kita nggak pernah ambil kredit untuk diri kita sendiri ya. Jadi kalau misalnya kita melakukan perbuatan baik, terus kita tidak ada komunion dengan Tuhan, memang mungkin ada perbuatan baik yang akan dia lakukan, misalnya ambil gelas atau apapun itu. Tapi kita sudah dari pertama kan ada mind of Christ dengan mind of Satan. Kalau mind of Christ itu hasil-hasilnya dia akan merendahkan diri. Jadi istilahnya ujung-ujungnya itu selalu menyadari bahwa bukan saya yang melakukan, tapi Tuhan melakukan. Kalau mind of Satan kan pride. Jadi kalau kita tidak ada, kalau Christ tidak di dalam kita mau sadar tidak sadar, kita walaupun setitik orang bilang setitik debu pun itu perasaan untuk ambil kredit itu pasti ada kalau Kristus tidak ada di dalam kita. Tapi kalau Kristus ada, perbuatan baik apapun yang kita lakukan, bukan kita merasa sombong, tapi malah merasa lebih rendah karena ada Tuhan yang bikin di dalam saya, bukan saya. Dan itu kita tidak bisa bikin-bikin, itu akan sama natural, itu kayak dia punya cause and effect seperti itu. Dan itu contoh yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita, yang dimana the mind of Father ada di dia. Nah itu ada di Yohanes 14 ayat 10. Yesus selalu bilang apa? The work that I do, the Father in me yang doeth the work. Jadi Tuhan Yesus sendiri aja selalu bilang kepada orang-orang bahwa ini bukan pekerjaan saya, ini Father in me yang lakukan. How much more kita manusia mau ambil kredit, oh ini saya yang lakukan, kalau bukan saya nggak begini-gini. Tuhan Yesus aja nggak pernah ambil kredit. Nah kalau mainnya Yesus ada di dalam kita, kita akan selalu bilang, bukan saya yang lakukan, ini Kristus yang lakukan di dalam saya. Dan kita akan tetap humble seperti Tuhan Yesus itu humble. Jadi ada dua result. Satu, kredit untuk diri sendiri, walaupun kita bilang, oh ini Tuhan yang lakukan, tapi dalam deep inside our heart ada kredit. Nah itu be careful, that's not the mind of Christ di dalam kita. Tapi kalau memang sungguh-sungguh kita bilang ini bukan saya, Tuhan yang lakukan, nah itulah hasil dari communion kita dengan Tuhan. Oke, thank you Kak. Ya, puji Tuhan Joy. Penekanan yang selalu diulang-ulang di sini ya. Dan itu sangat penting kita ulang-ulang karena ini akan menjadi kerinduan kita bersama, menjadi karakter ketika ini diulang-ulang terus, saudara. Ya, bahwa ingat
Tapi dasarnya itu komunion pagi dengan Tuhan atau anytime ya, hubungan dengan Tuhan, sehingga kita akan memiliki hal yang disebut Christ in me, sehingga apapun yang kita lakukan dan waktu itu terulang-ulang ya, terjadi dan terjadi terus menerus, kepenuhan karakter Kristus sedang terjadi dan itu proses, saudara-saudara. Jadi itu akan terus menerus dan saudara, kita akan ada pada titik di mana semua yang merindukan memiliki karakter Kristus itu akan terjadi ya. Tapi di sini jelas bahwa Tuhanlah yang bekerja di dalam kamu, baik untuk mau ataupun untuk melakukan kesenangan Tuhan ya. Jadi dan di kutipan ini, pikiran ini akan datang lebih penuh di lain waktu. Ya. Namun di sini dibahas, di pertemuan ini dibilang, tetapi kami ingin memperoleh pemikiran itu di hadapan Anda malam ini, waktu pertemuan mereka. Nah, saya lihat di sini ada Brother Ronald, ada Dion, Carly, ada pendapat, masukan, atau pertanyaan? Silakan. Oke, kalau Halo, Uncle. Oh ya, silakan. Dion, silakan Dion. Dion, masuk Dion. Oh ya, Uncle, kita mau tanya yang tadi, Uncle. Ya, Kan tadi kalau tidak salah kita dapat dengar ini mengenai kalau orang pikirkan orang harus membenci dosa, apakah itu salah atau benar? Iya, itu pembahasan di atas. Jadi kalau kita memiliki pemikiran untuk membenci dosa, itu dikatakan salah. Maksudnya bukan salah begini, jangan salah paham ya. Bukan salah memiliki pemikiran itu. Ya. Tetapi ketika tadi kita bahas dasarnya adalah Kristus di dalam kita. Ketika pemikiran itu, jadi waktu Dion atau saya komunian dengan Tuhan, dan ketika di hari ini, bahwa ada perbuatan dosa yang saya pikir, saya jangan lakukan itu. Itu Christ in me. Waktu kita tidak ada komunian dengan Tuhan, baru kita berpikir, itu perbuatan dosa, itu tidak dibenarkan. Tadi kutipan di atas ya. Ada yang mau beri pendapat? Iya, untuk membenci dosa itu adalah memang tujuan kita semua, dan kita tahu di dalam diri kita tidak ada yang baik kan. Dan apakah benar-benar kita membenci dosa? Sebenarnya enggak, karena kita sebenarnya semua cinta dosa kan. Tetapi sejak di yang Kejadian 3:16 sudah ada permusuhan kan antara Tuhan kasih permusuhan. Jadi kita mulai bisa melihat itu mana baik, mana tidak baik kan. Kita sudah tahu mana baik, mana yang jahat, mana yang benar. Dan apakah dengan pikiran kita mau benci yang jahat itu sudah bisa benar? Enggak, kita bisa dikatakan benar? Tidak, kita tidak dikatakan benar dengan melihat, oh itu jahat, atau kita benci dosa. Contoh Dion, hari ini. Dion tahu ada dosa kesayangan, hari ini Dion sudah minta berdoa, aduh saya mau tinggalkan ini dosa. Hari ini, oke, Dion tinggalkan dosa. 1 hari, 2 hari, bikin lagi. Habis itu bertobat lagi. Berikut lagi, setelah beberapa hari, perasaan hilang untuk maksudnya perasaan yang semangat yang pertama itu hilang, bikin lagi. Begitu terus, minta maaf, bikin lagi. Dan perasaan benci itu enggak memang betul-betul benci karena ada Kristus dalam diri kita, karena memang kita tahu itu dari pikiran kita itu kan, cuma dari pikiran kita sendiri, dan kita akan berusaha dengan kita punya kekuatan sendiri. Dan memang ini yang Riris tanya juga tadi, ini kayak gampang-gampang susah ya, gampang-gampang. Mau pikir ini, aduh kayak susah mau pikir bagaimana supaya Kristus
ada dalam diri kita kan. Makanya kalau masih ingat itu yang tadi hubungan dengan komunion dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan bagaimana. Makanya kan ada bilang doa adalah nafas jiwa. Doa itu adalah hubungan dengan Tuhan kan. Bagaimana nafas itu? Kita nafas itu kalau kita lari kencang itu bisa aja 1 detik 2 nafas tarikan. Kalau kita tidur bisa aja 1 kali 1 detik 1 nafas. Ingat, bagaimana itu tiap detik itu adalah doa. Coba bayangkan, makanya setiap kalau 1 detik itu tanpa kita pikirkan Kristus, itu adalah dosa. Karena setan akan masuk. Makanya kayak gelas itu, kalau nggak diisi air, kosong kan, nggak ada. Kalau kita nggak isi Kristus dalam torang hati, itu akan ada dosa. Dosa akan masuk. Makanya setiap detik itu harus isi terus Kristus. Tuhan, kita mau ini. Itulah yang makanya yang tadi perbuatan itu kalau nggak ada Kristus, nggak ada doa tiap detik itu, kita akan merasa diri kita. Makanya contoh kalau kita berbuat baik, misalnya ke Kak Dolphin, kita bantu, giliran kita lagi susah Kak Dolphin nggak bantu, kita Dolphin itu saat dia susah kita bantu, sekarang dia nak bantu. Apakah itu Kristus punya perbuatan atau diri kita? Itu kan diri kita, karena kita nggak isi dengan hubungan kita dengan Kristus terus tiap detik, bukan tiap detik. Itu dia. Contoh yang bagus sekali, kasus yang bagus sekali itu. Ya, ini juga Brother Roy yang mau tambahkan. Sebelum Brother Roy ini kita yang mau bilang ke kutipan tadi, Dion. Jadi waktu Tuhan membuat permusuhan dengan setan dan manusia, sehingga muncullah hal yang kita sebut, kita benci hal yang jahat. Ya, di sini bilang itu memberi kebencian pada kejahatan. Jadi salah satu bahwa kita berpikir untuk membenci dosa itu baik nggak, Dion? Dion? Baik. Dion masih ada? Baik sih, Uncle. Iya kan? Ya. Jadi dasarnya itu, waktu Tuhan membuat kebencian setan dengan manusia, taruh permusuhan di situ, muncullah hal yang disebut benci kepada kejahatan. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya, dan hal itu menuntun ke arah yang baik, bukan? Hal itu menuntun ke arah yang baik. Pertanyaannya, tetapi apakah itu memungkinkan melakukan yang baik? Jadi dengan berpikir membenci dosa, apakah itu jaminan bahwa kita bisa melakukan yang baik? Jawabannya tidak. Ya. Kenapa tidak? Kenapa? Karena ini dia. Dosa yang tinggal di dalam kita. Jadi sangat kontras sekali dia punya hubungan dengan communion with God tadi. Sejauh ini bagaimana? Dion sudah mengerti? Ada Brother Roy mau tambahkan? Silakan. Iya, jadi kita kembali ke ini sudah terjawab, Rodolfin, Lali, Pak Joy, semua orang. Kita karena ini kebetulan di laptop EGW-nya nggak bisa dibuka. Jadi kutipan di Step Surprise bilang bahwa hatred for sins hanya akan terjadi di bawah salib Yesus, atau pada saat kita melihat salib Kristus. Jadi tapi orang sudah mengerti ya, arti melihat salib itu bukan melihat palangnya, tapi melihat peristiwanya. Jadi kata yang Joy gunakan tadi, cause and effect. Hatred for sin, benci dosa, itu adalah efek. Bahasa Inggrisnya efek. Itu adalah suatu result, suatu hasil yang terjadi karena ada Kristus. Di mana Kristus itu sama dengan salib. Jadi ketika saudara dan saya melihat perjalanan kehidupan Kristus yang begitu penuh perjuangan dan berakhir, istilahnya dia sampai di kayu salib, di situ kita melihat betapa kejinya dosa, dan kita akan benci dosa. Kenapa kita bisa benci dosa? Hasil daripada kita melihat anak tunggal Bapa
harus digantung di kayu salib bukan karena dosa Bro Dolphin, tapi dosa saya. Waktu saya sendiri baca salib, saya akan melihat salib itu ada karena dosa saya. Tapi kalau saya tidak melihat salib, saya akan merasa bahwa salib itu ada, saya tahu ada salib, tapi saya akan merasa salib itu ada karena dosa dari si A, dari si B, dari si C. Dan renounce for sin itu tidak akan terjadi di dalam saya. Tapi kalau saya sendiri yang lihat itu, yang baca ceritanya, itu saya akan jatuh di lutut dan bilang, Tuhan, saya sudah bikin ini, saya belum bikin itu, saya masih begini, saya masih begitu, ampuni saya. Dan waktu saya memohon ampun, saya akan merasa damai dan Roh Kudus akan memberikan jaminan bahwa saya diampuni. Dan pada saat seperti itu, maka hasilnya saya tidak mau lagi bikin dosa. Saya akan benci dosa. Itu adalah suatu result daripada see the goodness of God yang menuntun kita kepada pertobatan. Roma 2 ayat 4. Nah, jadi sangat jelas bahwa hatred for sin itu adalah efek dari cause, dari penyebabnya, yaitu see the goodness of God. Nah, kemudian tadi Lali kasih kasus bagus sekali bahwa ini contoh daripada kita do the good deeds, do the good work, tapi without the mind of Christ, tanpa saya memiliki hubungan dengan Kristus. Hasilnya adalah waktu kita berada dalam situasi tertentu yang mana saya harap yang saya bantu itu bisa in return mau tolong saya, dan dia tidak lakukan itu, walaupun mungkin keadaannya dia dalam keadaan tidak tahu atau dalam situasi sibuk dan lain atau apapun, hasilnya saya akan apa? Kecewa. Aduh, ini saya kok sudah bikin begitu. Dan itu saya nggak bisa pungkiri. Nah, ini adalah contoh-contoh satu, dan apalagi misalnya teman, istri, suami, atau orang tua, lihat juga dia. Ngana so tolong, lihat juga nape kakak tuh dia, atau nape adik. Ngana so tolong pa dia, tapi giliran ngana perlu, dia nyanda itu. Nah, ngana kalau orang bikin itu dengan the mind of Christ, sudah bilang, nggak apa-apa, dia so lagi sibuk. Dia nggak tahu, atau dia juga lagi kepepet. Orang juga ada bantu dia, karena Tuhan sudah begitu baik pada orang. Orang akan apa? Akan keluar seperti itu, nggak akan kecewa. Karena apa? Orang tahu, orang juga bantu bikin itu, karena Tuhan sudah baik sekali sama orang. Dan Tuhan juga kok yang kasih itu berkat supaya orang bisa salurkan pada dia. Akan keluar seperti itu walaupun diprovok oleh orang terdekat sekalipun. Tapi kalau orang lakukan itu tanpa the mind of Christ, tanpa komunion dengan Tuhan sebelumnya, jangankan diprovok, sedangkan orang terdekat pun mau kasih nasihat orang, dia sudah tahu, orang tetap akan, ya tahu apa Jo? Ini sebagini, masa dia tahu? Akan seperti itu. Jadi ini adalah result, buah atau hasil. Makanya ada peace di situ. Apapun kondisi kita, selalu ada peace yang Lali selalu ulang-ulang. Di dalam Kristus selalu ada peace. Kenapa? Karena segala sesuatu kebaikan yang kita bikin itu karena kita hanya meneruskan apa yang sudah kita terima. Dan walaupun kita in return terima yang tidak baik, tetap orang selalu ada peace bahwa ini kejadian ini terjadi karena Tuhan ada yang Tuhan mau untuk kebaikan kita. Kita harus terima segala sesuatu. Kayak Ayub, masa cuma baik yang saya mau terima, sedangkan yang itu saya tidak bisa terima. Ya ini mungkin yang kita bisa tambahkan, mungkin ada yang lain juga. Oke. Thank you bro. Bagaimana Dion? Boleh Dion? Ya, bisa paham Uncle. Ya, puji Tuhan Dion ya. Jadi begini Dion, ketika orang komunion dengan Tuhan, dan ketika misalnya tadi Dion komunion dengan Tuhan, dan hari ini Dion terpikir untuk kita harus membenci dosa. Kita dibenarkan
Kenapa? Siapa yang kasih pikiran itu? Dan siapa yang berpikir itu? Ya. Tapi jadi dasarnya memang hubungan kita dengan Tuhan. Kenapa Ayub? Kenapa bukan Ayub, Henok. Kenapa Henok berhasil? Lama loh, 300 tahun lebih. Karena itu setiap hari dia lakukan hubungan dengan Tuhan. Saya percaya itu setiap detik dia lakukan. Apa-apa Tuhan, apa-apa Tuhan, apa-apa Tuhan. Ya, contoh tadi kayak ambil gelas pun mau kasih ke orang itu Tuhan yang lakukan. Sehingga dia bisa ada di surga. Karakternya sudah ada karena dia bergaul dengan Tuhan. Dan saya percaya di tahun pertama Henok berhubungan dengan Tuhan itu dia sama seperti kita. Orang-orang yang masih dalam keadaan gagal dan masih memahami, dan Tuhan berikan pelajaran dari waktu ke waktu untuk paham bahwa kalau Christ in me, Tuhan di dalam aku, maka jadilah karakter Kristus itu benar-benar. Oleh sebab itu diulang-ulang. Baik, kita masuk kepada paragraf berikutnya. Demi kebaikan yang aku Oke, silakan. Sorry Kak, kita mau kasih contoh di Alkitab 1 yang tadi Dion tanya. Ya. Contohnya itu seperti Petrus kan, sebelum Yesus mati, Yesus kan sudah bilang dia sudah bilang kepada murid-muridnya apa yang akan terjadi kepada dia. Terus Petrus bilang apa? Oh, walaupun semua meninggalkan kamu, saya akan rela mati kan bagi kamu. Istilahnya, kita benci dosa, kita cinta sekali sama Tuhan Yesus. Kita rela mati walaupun semua meninggalkan Tuhan Yesus. Tapi apa yang terjadi di Getsemani, Tuhan Yesus bilang sama dia kan, sama Yohanes, Petrus, dengan Yakobus, kalian watch and pray, jaga-jaga dan berdoa. Nah, kenapa Petrus menyangkal Tuhan Yesus akhirnya? Karena itulah, tidak berdoa atau tidak ada communion dengan Tuhan. Jadi, itu contoh di Alkitab untuk menjawab pertanyaannya Dion, yang mana bisa saja orang berpikir, saya mau benci dosa. Betul, Petrus cinta sekali sama Tuhan Yesus. Dia pun ingin, dan dia bilang itu bukan mengada-ngada, memang betul ya, Ellen White bilang kalau kita dengar di Share of Ages. Tapi kenapa dia akhirnya menyangkal Tuhan Yesus? Karena malam waktu Tuhan Yesus spend the night berdoa kepada Bapaknya, seharusnya mereka juga melakukan hal yang sama, tapi mereka ketiduran. Akhirnya apa? Waktu Tuhan Yesus ditangkap, semua murid-muridnya lari, Petrus malah menyangkal Tuhan Yesus. Jadi itulah contoh di mana kalau kita punya keinginan, oh saya mau benci dosa. Tapi kalau kita tidak berdoa seperti Tuhan Yesus berdoa, tidak komunion betul-betul dengan Bapaknya, tetap aja akan jatuh atau kita bisa saja menyangkal Tuhan Yesus seperti Petrus. Oke Kak, itu aja mentahnya. Thank you. Puji Tuhan Joy ya, puji Tuhan. Terima kasih. Ya, ini juga menjadi satu alarm buat kita yang mengingatkan bahwa kita tahu waktu Tuhan sedang dalam perjalanan, kita mendekati kepada penutupan sejarah dunia. Waktu itu juga di Taman Getsemani Tuhan bilang berdoa ya, berjaga. Artinya pesan buat kita yang kayak Joy bilang tadi, komunion dengan Tuhan. Marilah kita lakukan ini saudara-saudara ya. Ini penting sekali sehingga menjaga langkah kaki kita. Sehingga apa yang terjadi pada Petrus itu tidak terjadi pada kita. Tapi Dion juga boleh lihat dari tadi semua jawaban Tuhan yang menuntun. Tuhan yang memberkati sehingga semua jawaban adalah bukan dari kami semua yang memberikan jawaban, tapi Tuhan sendiri yang menjawab ini ya. Amin ya Dion. Puji Tuhan. Oke, ini mungkin kutipan kedua terakhir atau kutipan kedua terakhir. Saya mau baca. Demi kebaikan yang aku kehendaki, aku tidak melakukannya. Ya. Jadi aku menghendaki kebaikan, tapi aku tidak melakukannya. Tetapi kejahatan yang tidak akan kulakukan, itu yang aku lakukan. Nah, ini diulang lagi di paragraf ini. Sekarang, jika aku melakukan itu, aku tidak mau. Bukan aku lagi yang melakukannya.
Tetapi apa? Dosa yang tinggal di dalam diriku. Saya sudah tahu, ada peristiwa sesuatu yang menuntun saya, supaya saya lolos, supaya saya aman, saya berdusta. Jangan, saya tidak mau berdusta. Tetapi ketika di momen tersebut terjadilah dusta yang saya lakukan, itu adalah apa? Dosa yang tinggal di dalam diri saya. Dan aku kemudian temukan hukum bahwa ketika aku akan melakukan yang baik, kejahatan ada padaku. Wah, ini saudara diulang-ulang lagi ya. Karena aku senang dengan hukum Tuhan menurut manusia batinnya. Tetapi aku melihat hukum lain dalam anggota tubuhku yang berperang melawan hukum akal budiku dan membawa aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di tubuhku. Wahai aku manusia celaka, siapakah yang akan membebaskan aku dari tubuh maut ini? Saudara, waktu saya review pelajaran ini tadi malam, dan saya baca, wahai aku manusia celaka, dan saya renungkan, apakah saya manusia celaka? Saya merenung lebih dalam, saudara. Dan saya lihat segi peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi, dan semua unsur dalam kehidupan saya dari hari ke hari, betul-betul saya celaka, saudara. Betul-betul kita ini celaka, saudara. Kenapa? Dosa. Segala sesuatu pikiran kita, sedangkan mau bilang pikiran yang jahat pun itu sudah jahat. Sedangkan mau bilang pikiran yang baik itu juga adalah kejahatan. Apalagi kita mau berpikir hal yang jahat. Jadi, apa ya? Kayak sedikit depresi dan tekanan. Aduh, jadi saya bagaimana Tuhan? Datang pertanyaan, siapakah yang akan membebaskan aku dari tubuh maut ini? Siapa yang dapat membebaskan aku dari tubuh maut ini? Saudara, jadi benar bahwa kita lihat bahwa di sini ada sebentar saudara. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi ketika saudara coba renungkan diri saudara, saya coba renungkan segala sesuatu itu seperti ini pemikirannya. Tuhan sudah mau datang. Ini kekhawatiran semua ya. Saya masih berdosa. Saya masih banyak pelanggaran dosa. Bagaimana saya bisa lepas dari hal ini? Ya. Saya belum punya tempat untuk country living. Anak-anak saya bagaimana, saudara? Tuhan. Mereka belum ada di dalam karena dosa dan pelanggaran masa lalu. Sampai saat ini mereka belum ada di dalam Tuhan. Dan saya tidak bisa tuntun mereka untuk datang dalam Tuhan. Saya sudah coba bawa mereka dalam Tuhan. Tetapi itu tidak berhasil. Siapakah yang akan membebaskan aku dari tubuh maut ini? Pertanyaan itu, saudara. Bagaimana kondisi manusia yang hanya memiliki pikiran alami? Celaka. Dan kita ada dalam tahanan, ada dalam kungkungan, ada dalam belenggu. Di sini saya bold, kasih besar ya kutipan ini, tulisan ini, statement ini. Dan semakin kuat kebencian terhadap kejahatan, jadi semakin kuat Dion mau benci kejahatan, semakin buruk kondisinya. Saya alami itu, saudara. Saya tidak perlu jelaskan apa yang terjadi ya, tapi itu saya alami benar-benar. Terbukti. Jadi, semakin saya benci kejahatan, semakin buruk kondisinya. Semakin dosa terjadi. Karena tidak ada pembebasan darinya dalam hal apapun yang dapat dilakukan manusia untuk diri sendiri. Ya, kita nggak bisa keluar dari semua problema ini. Kita nggak bisa keluar dari semua masalah ini. Kita nggak bisa bebas dari belenggu ini. Dan kita disebut manusia celaka. Nah, kalau begitu siapa yang akan memberikan? Saya berterima kasih kepada Tuhan melalui Yesus Kristus, Tuhan kita.
Bro. Iya, silakan bro. Oh belum ya, belum, masih. Silakan bro. Oke, iya. Jadi ini kutipan ini menjawab pertanyaan Dion tadi dan menjawab pertanyaan kita semua. Jadi ini kan makanya ini ilustrasinya bagus sekali dengan memang dari ayat Alkitab juga kan. Jadi ini kayak kita mau berbuat baik ini. Saya kayak ini kita mau bikin kayak ini kita mau tanam, misalnya kita mau tanam jagung, mau tanam apa di kebun. Itu kan baik kan kita mau bikin. Tapi masalahnya kita nggak bisa bikin karena kita dalam penjara. Bagaimana kita mau keluar tanam, tapi saya lagi di dalam penjara. Mau tanam bagaimana? Nggak bisa. Keinginan untuk mau tanam itu ada, tetapi kita nggak bisa tanam karena kita dalam penjara. Sama dengan perbuatan baik itu. Saya mau berbuat baik, tetapi di dalam diri saya ada dosa. Bagaimana kita mau berbuat baik? Kita sama dengan di dalam tahanan. Kita nggak bisa bikin apa-apa. Semakin kita mau bikin perbuatan baik itu, semakin buruk, semakin stres saya. Karena saya nggak bisa bikin. Karena semakin kita ingin tanam di kebun, semakin kuat keinginan itu, semakin stres kita. Karena kita dalam penjara. Bagaimana kita mau keluar dari sini? Nggak bisa kita keluar dari penjara ini. Saya nggak bisa tanam karena saya di dalam penjara. Itu sama dengan mau berbuat baik itu saya nggak bisa karena saya dalam tubuh maut ini kan. Ini makanya di Paulus bilang celaka saya ini, saya nggak bisa bikin itu yang saya suka itu karena saya di tahanan dosa, saya ini tahanan dosa. Makanya ini ikut kepada Yesus karena cuma Yesus yang bisa keluarkan saya dari tahanan dosa. Cuma Yesus yang bisa keluarkan saya dari penjara dan saya bisa tanam. Istilahnya itu ya yang tadi kita ilustrasi tadi. Yesus yang bisa, makanya kuncinya ini cuma Yesus yang bisa keluarkan saya dan perbuatan baik itu dan membenci dosa itu yang bisa saya lakukan. Itu dia. Itu yang lebih jelas ya. Terima kasih. Dan hal ini yang kita tidak tahu. Dan hal ini yang kita tidak sadari. Kita pikir kita Bible study setiap hari, kita memberikan perpuluhan, kita membantu orang, membantu orang, kita segala sesuatu yang kita lakukan itu sudah jaminan bahwa saya akan dimeteraikan. Salah. Ya, bagaimana kalau kita tidak bebas dari belenggu-belenggu ini? Kita nggak akan bisa dinyatakan benar dengan semua perbuatan itu. Ya, satu yang kita ditekankan di sini. Ini yang terakhir ya, saudara. Yaitu adalah berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Berterima kasih kepada Bapa melalui Tuhan kita. Tuhan Yesus yang sudah diberikan kepada kita. Nah, karena itu sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Yang hidup bukan setelah daging. Ya. Atau menurut daging, tetapi menurut roh. Saudara, ini melegakan. Ini melegakan saudara, melegakan saya. Kenapa? Kita dapat tuntunan. Kita berterima kasih kepada Tuhan sampai saat ini pun kita dapat tuntunan untuk datang kepada pelajaran-pelajaran ini yang membuka biji mata kita, dan itu pun Tuhan yang melakukan dalam kita karena kita sudah minta supaya kita bisa dibukakan mata kita bahwa tidak ada kredit apapun dalam hal apapun di dalam kehidupan kita. Dan kita terbelenggu dengan semua hal-hal itu. Ya. Kalau tadi saya suka ilustrasi anak muda Dion. Dion sekarang mungkin sudah selesai sekolah. Sekarang lagi mau tunggu, mungkin mau siap-siap country living atau mungkin sudah country living ya. Tapi setelah itu apa? Ya. Kita mau menanam kayak Lali bilang tadi. Nah, yang lain yang belum punya country living, Tuhan, kita mau country living. Ya. Jadi Tuhan, anak-anak saya bagaimana? Tuhan, saya bagaimana, Tuhan? Ini semua belenggu yang tidak bisa kita atasi, kita tidak bisa lepas. Dan hanya Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara, Bible study kita hari ini sampai di sini. Sebelum kita tutup, masih ada sekitar 5-6 menit. Ada yang mau kasih pendapat, pertanyaan, atau hal-hal yang lain? Silakan.
Ya bro, itu Roma 6 ayat 17-18 juga itu menguatkan ini tadi itu Puji Tuhan. kutipan tadi itu kan. Jadi kita ini seperti slave, budak kan. Iya, Budak itu ini budak dosa ya. Budak itu mau nggak mau kan harus turut. Misalnya saya iya, ada budak ya. Budak itu mau nggak, dia mau apa yang kita bilang, maksudnya apa yang kita bilang dia mau atau tidak mau, dia harus bikin apa yang kita bilang karena dia adalah budak kan. Sama dengan betul. dosa. Kita adalah budak dosa. Mau tidak mau, apa yang dosa ingin, itu yang kita mau bikin. Kita suka nggak mau bikin berdosa? Nggak mau. Tapi dosa kita, Tuhan kita dosa loh. Kita budak. Iya, Tuhan dosa itu Tuhan kita. Kita nggak suka bikin itu, tetapi karena kita budak, ya kita bikin lah. Karena kita budak kan. betul. Sekarang, makanya mau tolong orang, apakah itu keinginan kita? Iya, tapi Tuhan kita dosa itu. Itu belenggu ya. Salah, karena Tuhan kita. Makanya ini selalu bilang kenapa Yesus, karena cuma Yesus yang akan membebaskan kita dari budak dosa, perbudakan, kan slave of righteousness. Jadi ini makanya bagaimana kita bisa bisa bebas itu cuma Yesus. Bagaimana bisa kita keluar dari penjara, cuma Yesus supaya kita bisa keluar untuk berbuat baik. Makanya ini luar biasa ya, ini Tuhan. Dan itu artinya komunian dengan Tuhan ya, komunian with God ya. Iya, itu dia. Jadi ini penting. Iya, penting sekali diulang-ulang komunian dengan Tuhan. Tadi Joy sudah kasih ilustrasi bagaimana di Getsemani Tuhan bilang kepada 3 murid berdoa, berjaga. 1 jam saja ya, kalau tidak salah dia bilang. Jadi ini penting. Dan itu arti yang ketika jadi begini, Tuhan Yesus segala sesuatu yang keluar dari mulutnya itu muatannya berat itu. Meaningnya, artinya sangat dalam. Jadi bukan karena dia bilang berjaga 1 jam aja. Bukan karena dia sekedar suruh. Dan itu aplikasi ke dalam kita sekarang. Kehidupan kita sekarang ya. Masih ada 3 menit. Ada Sister Gladys, Brother Ronald, ada Kak Early. Siapa ya inisial A? Silakan. Ada yang mau kasih masukan sebelum kita tutup? Halo Kak. Iya, silakan Joy. Iya, jadi kan tadi dibilang kita itu budak dosa kan. Iya. Jadi walaupun yang kita nggak mau bikin, kita tetap bikin karena budak mau nggak mau kan kita harus bikin ya. Jadi seperti kita di kurungan gitu, dan hanya Yesus yang bisa bebaskan kita. Makanya untuk keluar dari kurungan atau lingkaran itu, budak itu, Kak Roy pernah kasih kutipan ini, kita juga pernah kasih. Dia bilang, the first step atau langkah pertama terhadap keselamatan adalah merespond to the drawing of the life of Christ. Jadi langkah pertama untuk keluar dari lingkaran perbudakan itu adalah kita punya respons, tarikan itu adalah cinta Tuhan Yesus. Makanya di Wahyu 3 kan dibilang Yesus lagi ketok di pintu. Siapa yang mendengar suaranya, dia membukakan pintu kan untuk Yesus. Atau langkah pertama adalah kita buka pintu kepada Tuhan Yesus, tetapi kita nggak akan buka kalau kita istilahnya nggak tahu dan siapa yang lagi ketuk, atau istilahnya kita mau keluar dari perbudakan itu, tapi harus ada tarikannya itu adalah cinta Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus kasih simbol, Alkitab kasih simbol itu hubungan kita dengan Tuhan Yesus itu adalah hubungan seperti suami dan istri. Jadi ada hubungan suami istri kan itu cinta kan, berdasarkan cinta. Jadi Yesus juga untuk menarik kita atau keluar dari perbudakan dosa itu, kita harus mengenal Tuhan Yesus, harus mengenal cintanya, karena dengan cintanya itu yang akan menarik kita ya, cinta Tuhan Yesus. Nah, dari mana saya tahu cinta Tuhan Yesus?
karakter Tuhan Yesus. Nah, itulah dengan mempelajari karakternya dia, kita jatuh cinta sama Tuhan Yesus sampai kita mau atau cintanya itu yang akan menarik kita keluar. Dan komunion itu juga kan bukan hanya kita berdoa kepada Tuhan, kita komunion dengan Tuhan itu juga kita mempelajari akan karakter Tuhan, kehidupan Tuhan Yesus. Jadi itulah yang membuat saya cinta kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan itu masuk di dalam kita. Christ ini, karena yang melakukan semua kan Kristus, yang membebaskan kita semua itu Kristus. Tapi dia bilang yang menarik kita keluar itu adalah cinta Tuhan Yesus. Nah, itulah sebabnya kalau kita tidak mempelajari akan karakter Tuhan Yesus, tidak behold Christ setiap hari, setiap saat, melewatkan kesempatan-kesempatan untuk mempelajari Kristus, jadi bagaimana saya mau biarkan Tuhan Yesus masuk? Bagaimana saya mau ditarik oleh Tuhan Yesus? Saya tidak ada cinta kepada Tuhan Yesus seperti itu. Karena cinta Tuhan Yesus itulah yang akan menarik kita dari dari perbudakan Yesus, cinta Tuhan Yesus. Ya itulah sebabnya selalu ditekankan seperti Petrus ya, waktu dia lihat istilahnya lihat gelombang ombak di sekitar dia kalau tidak behold Tuhan Yesus, dia akan jatuh. Tapi waktu dia melihat matanya kepada Tuhan Yesus, dia bilang kepada Tuhan Yesus, Lord, save me. Gitu. Di saat kita melihat mata kita kepada Tuhan Yesus, behold Christ, melihat cintanya, itulah yang akan membuat kita membiarkan Yesus itu masuk di dalam kita. Seperti hubungan suami istri kan, waktu kita suami istri jatuh cinta, kita mau untuk tetap sama-sama terus. Tidak pernah ada saat di mana kita mau untuk berpisah atau dipisahkan. Itu bukan dipaksakan, itu dengan natural karena ada cinta di situ ya. Jadi kalau ada kita cinta dengan Tuhan Yesus, kita nggak mau di satu saat pun untuk terpisah dengan Tuhan Yesus. Kita mau sama-sama terus dengan Tuhan Yesus karena tadi kan sudah ada perbedaan. Kalau dengan setan itu perbudakan. Kalau dengan Yesus itu kebebasan. Jadi saya pilih Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus tidak pernah paksa. Tuhan Yesus tidak pernah seperti dalam tinggal perbudakan, kebebasan. Jadi waktu kita tinggal dengan Tuhan Yesus, saya mau. Karena apa yang membuat saya mau itu karena semuanya itu berdasarkan cinta kita kepada Tuhan Yesus. Penurutan pun tidak dipaksa-paksa, saya mau, saya rela, seperti itu ya, karena itu berdasarkan fondasi relationship kita itu berdasarkan fondasinya adalah cinta kita kepada Tuhan Yesus. Oke Kak, thank you. Puji Tuhan Joy. Jadi benar ya, kalau bagaimana kita mau untuk kemenyan dengan Tuhan aja, kalau kita nggak punya rasa mencintai Tuhan kan nggak mungkin juga terjadi ya. Jadi benar bahwa dengan mempelajari karakternya hari demi hari, setiap kesempatan yang ada kita gunakan untuk pelajari karakter Tuhan, dan sehingga perasaan yang mencintai Tuhan itu Tuhan bisa anugerahkan kepada kita, dan itu menjadi kekuatan kita untuk bertumbuh di dalam iman. Puji Tuhan saudara, Bible study kita sudah selesai untuk hari ini. Masih ada 1 atau 2 meeting lagi, dan untuk chapter 12 ya. Dan terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi dan yang sudah sama-sama ikut Bible study. Biarlah apa yang sudah kita bahas ini semata-mata hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah kehidupan hari ini adalah kehidupan Kristus yang ada di dalam kita untuk menjalaninya. Dan untuk itu kita akan tutup. Saya mau minta apakah Brother Ronald bisa pimpin kita untuk doa tutup? Sudah enggak ada, Bro. Sudah tutup. Oh, enggak ada ya? Oke. Saya mau minta Sister Gladys bisa tutup kita dalam doa. Boleh.
Oke, thank you. Baiklah, kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan, Engkau masih bersama-sama dengan kami. Terima kasih, Engkau juga baru membukakan lagi firman-Mu. Biarlah apa yang baru saja kami pelajari Tuhan, boleh kami terapkan dalam kegiatan kehidupan kami setiap saat, setiap hari. Dan ini boleh kami bagikan bagi saudara-saudara kami, teman, sanak saudara dimanapun mereka berada. Bapa, terima kasih Tuhan karena Engkau juga masih melindungi kami. Ajarilah kami selalu menuruti kehendak-Mu. Hadirlah di dalam hati kami dan apa yang kami lakukan tidak satu pun untuk kemuliaan diri, tetapi hanya memuji membesarkan nama-Mu. Tuhan, kami tidak sanggup, tapi kami yakin dan percaya di saat kami berserah, meminta, memohon, Tuhan selalu membuka lebar. Tuhan selalu mengundang, Tuhan selalu, bahkan Tuhan memeluk. Dan inilah kehidupan kami, kiranya Engkau selalu mau menilik kami, dan ajarilah kami untuk selalu bersyukur. Bapa, terima kasih terhadap sambungan internet yang begitu indah. Kami akan dan percaya berkat-Mu yang telah menjadi bagian kami. Kami ucap syukur juga bagi saudara Dolphin yang membagikan. Tuhan, Engkau selalu mau melihara Kak Dolphin dan seluruh keluarga. Kiranya Engkau mau memenuhi kebutuhan mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Dan begitu juga kami yang telah hadir di sini Tuhan, biarlah selalu dan selalu kami boleh menjaga kesucian hati kami dan selalu melayani sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau memelihara dan melindungi Indonesia yang akan melakukan tugas kegiatan mereka sepanjang hari ini. Biarlah segala sesuatu yang kami ucapkan, kami lakukan, selalu dan selalu hanya memuliakan nama-Mu. Dan kami yang di Amerika, tinggal beberapa jam lagi kami akan istirahat, kami serahkan seutuhnya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan telah mendengar dan menjawab doa kami. Sempurnakan yang kurang, kami alaskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Thank you. Tuhan, thank you.